Kita berdoa, kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini, itulah yang kami syukuri dan itulah yang kami saksikan. Dan pada saat ini ya Tuhan, karena kasih-Mu yang boleh menghantarkan kami mengucap syukur dan juga memuji Engkau dalam ibadah kami pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, memampukan kami menjalani perjalanan hidup kami sepanjang satu hari ini melalui kesehatan dan sukacita yang daripada-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Horas, Amanginang, dan kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pengingat kita, penghantar kita menjalani satu hari ini, diambil dari Pengkhotbah 7 ayat 7. Pengkhotbah 7 ayat 7, demikian firman Tuhan. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Dalam bahasa Batak, tongon tahe pangarupaon pagilo rohani halat napistar jala sisip mangnanggo tu roha. Demikian firman Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi sekarang lebih tajam lagi ya. Di mana uangmu berada, di situ relasimu terjaga, dan itu. Memang suap dan pemerasan itu menjadi bagian dari hidup kita. Kita boleh jujur, tidak ada hidup ini yang tidak ada lepas dari suap dan pemerasan. Itu menjadi realita kita bersama. Baik di pekerjaan, baik di studi, maupun aktivitas kita yang lainnya. Itu sebabnya pengkhotbah dengan kebijaksanaannya mencoba mengingatkan kita bahwa ternyata manusia menjalani kehidupan itu tidak lepas dari yang namanya suap dan pemerasannya. Maka pertanyaannya, bagaimana kita sekarang menyikapi suap dan pemerasan? Kalau Benjamin Franklin mengatakan hanya kematianlah yang tidak menerima suap. Ini juga sesuai dengan topik minggu kita ujung tahun Paruriaon. Memang kematianlah yang tidak ada suap. Kita bayangkan kalau kematian pun ada suap, itu sangat aneh ya, itu sangat aneh. Tetapi semua kehidupan, seluruh aspek kehidupan itu tidak terlepas dari namanya suap dan pemerasan. Hanya kematian saja yang tidak menerima suap. Tetapi sekarang suap dan pemerasan itu tidak lagi dalam bentuk yang seperti yang umum kita lihat, pemerasan dengan kekerasan dan sebagainya. Justru saat ini suap dan pemerasan itu dalam bentuk halus. Itu ada orang yang mengganti kata suap dengan apresiasi, kan itu. Memang begitulah hidup. Bahkan suap dan pemerasan sekarang menjadi soft skill yang dibutuhkan. Bagaimana ia boleh menyuap dan memeras, tapi dalam bentuk halus, sehingga relasinya tetap terjaga, dia boleh mencapai jabatan yang diinginkan, dia boleh berjalan mulus dalam posisinya dan sebagainya. Memang suap dan pemerasan itu memiliki dampak negatif, dan itulah yang perlu kita hindari. Yang pertama, kita boleh lihat bahwa suap membuat orang yang kuat menjadi lemah. Suap membuat orang yang vokal tiba-tiba introvert. Suap membuat orang yang pintar menjadi bodoh. Itulah yang disebut dengan kekuatan orang dalam itu. Orang yang dengan segudang prestasi, segudang gelar itu bisa kalah hanya dengan orang dalam. Itu realita kita. Kita harus jujur dengan itu semua. Tetapi bagaimana kita boleh menyikapinya hingga saat ini? Orang dengan segudang gelar dan prestasi kalah dengan orang yang berelasi. Inilah yang boleh kita lihat bahwa ternyata suap dan pemerasan sebenarnya awalnya baik. Itu baik. Bagaimana kita boleh memberikan harga, kita boleh memberikan apresiasi atau apapun itu dalam bentuk materi. Yang menjadi permasalahan adalah jikalau itu menjadi alat ukur bagi kita untuk boleh menjalani kehidupan atau relasi. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya memberi, take and give, mutualisme dan sebagainya. Itu realitas kita, itu realistis. Tetapi bagaimana supaya kita tidak hanya berhenti di satu titik, tidak hanya berhenti materialisme, sikit-sikit uang,
seperti semboyan kita, UUD, ujung-ujungnya duit. Itulah yang perlu kita hindari, agar hati kita tidak terikat dengan uang, dan uang tidak mengukur hati kita. Itu yang menjadi masalah kita. Sebab firman Tuhan juga berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita boleh tetap berelasi dengan yang baik, berelasi baik di tengah-tengah kehidupan kita, pekerjaan kita, studi kita, aktivitas kita, tetapi tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tetap menghindari cinta akan uang. Benar bahwa relasi adalah kekuatan kita. Tanpa relasi yang baik, kita tidak akan bisa berkarir atau melakukan apa yang menjadi tugas kita dengan baik. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita boleh tetap mengajar relasi yang baik tanpa UUD, ujung-ujungnya duit. Itulah pertanyaan kita. Firman Tuhan mengajak kita, sebagaimana kita pengkhotbah, bahwa kita perlu menghindari yang namanya suap dan menyuap dengan duit. Tetapi kita boleh menggantikannya dengan kerja keras dan loyalitas. Dengan kerja keras, dengan loyalitas, yang dua hal ini tentu itu adalah modal kita, kekuatan yang bisa kita kerahkan untuk boleh mendapatkan, menjaga, dan memelihara relasi yang baik dengan atas, dengan bawah, dengan sesama kita, dan dengan semua orang. Maka tidak serta-merta hanya uang menjadi kekuatan kita, tetapi juga kerja keras dan loyalitas. Itu adalah hal yang bisa kita tawarkan dari diri kita untuk mengejar relasi yang baik. Karena Tuhan juga mengajarkan kita agar kita terhindar dari cinta akan uang. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Itu dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Sehingga kita perlu memikirkan ulang bagaimana kita boleh memberikan yang terbaik dari diri kita, bukan hanya diukur dari materi, walaupun itu juga penting. Kiranya Tuhan menguatkan kita, Tuhan memampukan kita dalam jalan kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan hal-hal yang baik, dengan jujur, tanpa harus cinta akan uang. Selamat menjalankan aktivitas dalam kesehatan dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajak kami agar kami boleh menikmati dan merayakan kehidupan ini dengan sukacita dalam kejujuran yang daripada-Mu, agar kami boleh tahan terhadap segala godaan, suap dan pemerasan yang di mana-mana sangat marak terjadi, yang juga acap sekali menggoyangkan iman kami. Kiranya Engkau yang menguatkan kami agar kami boleh hidup sebagai orang-orang yang berintegritas, anak-anak Tuhan yang boleh menghadirkan kejujuran, kebenaran, keadilan di tengah-tengah pekerjaan, sekolah kami, studi kami, dan juga masa tua dan aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kepadamu kami serahkan hidup kami, Tuhanlah yang menjaga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.